Assalamualaikum, bertemu lagi nih sama aku, Winda Clariza. Nah, kali ini aku mau bahas apa ya? Di sini aku bakalan ngebahas tugas dari Pak Mirza, yaitu ini, sama ini. Nah, jadi intinya itu di sini aku bakalan nyeritain materi apa aja sih yang udah aku bahas di satu semester ini dari mata kuliah MSDM. Jadi kalian harus ikutin terus ya. Nah, untuk chapter yang pertama ini yaitu membahas tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Tujuan pembelajarannya itu apa sih? Yaitu ada 5. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Yang kedua, membahas dan mengilustrasikan secara singkat masing-masing tren penting yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menyebutkan dan mendeskripsikan secara singkat ciri-ciri penting manajer sumber daya manusia zaman sekarang. Yang keempat, mendeskripsikan 4 kompetensi manajer sumber daya manusia yang penting. Dan yang terakhir, menguraikan rencana buku ini. Tadi kita ngomong MSDM. Sebenarnya kan udah tahu nggak sih MSDM itu apa? MSDM itu kan kepanjangan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, arti dari manajemen sendiri itu adalah dia itu merupakan seni untuk mencapai sebuah tujuan melalui orang lain. Nah, kalau sumber daya manusia itu sendiri yaitu sebuah usaha kerja atau jasa atau sebagai alat untuk memenuhi sumber daya manusia sebuah perusahaan. Nah, kalau digabungin manajemen sama sumber daya manusia yaitu dia bakalan nemuin sebuah fungsi yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan. Nah, yang kedua, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini kayak kegiatan untuk mengetahui suatu pekerjaan atau memberikan gambaran umum atau sebuah deskripsi kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu SOP dan job desk. Yang keempat, desain pekerjaan. Nah, untuk aspek lini dan staf dari manajemen sumber daya manusia ini ada 3, yaitu pertama, otoritas atau authority. Yang kedua, otoritas lini atau line authority. Dan yang ketiga, otoritas staff atau staff authority. Nah, untuk chapter yang kedua yaitu strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk perencanaan strateginya, rencana strategi adalah rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Rencana strategi terbaik biasanya berfokus pada pelanggan. Yang kedua, strategi adalah rangkaian tindakan. Manajemen strategi adalah proses untuk mengidentifikasikan dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungannya. Nah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia strategis itu? Jadi, manajemen sumber daya manusia strategis itu adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Kalian tahu nggak orang ini? Dia adalah Albert Einstein. Sebuah contoh menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Usaha perubahan organisasi di Albert Einstein atau Einstein Medical juga mengilustrasikan bagaimana perusahaan menerjemahkan rencana strategis ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Pada tahun 90-an, tampak jelas bagi CEO baru Einstein bahwa meningkatnya kompetisi perubahan teknologi, pertumbuhan perawatan, terkelola atau organisasi pemeliharaan kesehatan dan organisasi penyedia yang lebih disukai dan pemangkasan signifikan ke dalam Medicare dan Medicaid berarti bahwa perusahaannya membutuhkan sebuah rencana strategi baru. Untuk chapter yang ketiga, proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat adalah proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Nah, untuk melakukan analisis pekerjaan itu ada 6. Yang pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut.
Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga, memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, menverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan dengan dia langsungnya. Yang keenam, yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Nah, untuk chapter yang keempat, yaitu perencanaan personel dan perekrutan. Di sini ada dua analisis loh. Analisis yang pertama, yaitu analisis tren. Analisis tren adalah studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Analisis yang kedua yaitu analisis rasio. Chapter yang kelima yaitu tentang tes dan seleksi karyawan. Nah, tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mencapai kesesuaian orang pekerja. Ini berarti menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dalam kasus manapun, menyeleksi karyawan yang tepat adalah penting untuk 3 alasan utama, yaitu kinerja, biaya, dan hukuman. Yang pertama, karyawan dengan keterampilan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk Anda dan perusahaan. Yang kedua, seleksi yang efektif adalah penting karena merekrut atau mempekerjakan karyawan biayanya cukup besar. Nah, yang terakhir yaitu hal ini penting karena perekrutan yang buruk mempunyai konsekuensi hukum. Chapter ke-6 yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk melakukan orientasi dan penyambutan karyawan, menyeleksi karyawan secara berhati-hati tidak menjamin bahwa mereka akan bekerja secara efektif. Bahkan, karyawan yang berpotensi tinggi tidak dapat melakukan pekerjaan jika mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya. Jadi, tujuan dari orientasi atau penyambutan karyawan itu kalian harus tahu dulu pengertiannya, yaitu prosedur untuk memberikan informasi latar belakang dari perusahaan itu kepada karyawan baru. Jadi intinya itu perusahaan itu memberikan latar belakang dari perusahaannya itu secara mendasar kepada karyawan baru agar mereka itu lebih mengerti tentang perusahaan itu. Nah, Anda ingin melakukan orientasi untuk karyawan baru, lakukan 4 hal ini. Yang pertama, membuat karyawan baru agar merasa mereka itu diterima dan seperti mereka berada di rumah sendiri dan bisa membaur dengan tim atau kelompok kerja mereka. Kedua, memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif bagi mereka. Yang ketiga, tentu karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam pengertian yang luas. Tapi bukan luas yang seperti ini. Luasnya itu seperti pandangan dari masa lalu perusahaan, masa depan perusahaan, kultur, strategi, dan visi yang diinginkan oleh perusahaan untuk ke depannya. Yang keempat, mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam kultur perusahaan dan cara mereka bekerja. Untuk tinjauan mengenai proses pelatihan, yaitu ada pengertiannya dulu. Nah, untuk pengertian dari pelatihan itu sendiri berarti memberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti memperlihatkan kepada tenaga penjual baru mengenai cara menjual produk Anda. Pelatihan dapat melibatkan pemegang pekerjaan sekarang untuk menjelaskan pekerjaan tersebut kepada karyawan baru atau kelas selama beberapa minggu atau kelas internet. Nah, pelatihan merupakan hal yang penting. Jika karyawan bahkan berpotensi tinggi sekalipun tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, mereka akan berimprovisasi atau tidak melakukan sesuatu yang berguna sama sekali. Chapter yang ke-7
yaitu manajemen dan penilaian kerja. Penilaian kerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Intinya, penilaian kerja selalu melibatkan proses penilaian kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, menetapkan standar kerja. Yang kedua, menilai kerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan. Nah, untuk teknik-teknik untuk menilai kinerja yaitu ada 5 metode. Metode yang pertama adalah metode yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja. Skala penilaian grafis menyebutkan beberapa dimensi pekerjaan untuk setiap ciri. Yang kedua, metode peringkat alternatif adalah memeringkat karyawan dari yang tertinggi hingga yang terburuk berdasarkan ciri tertentu. Memilih yang tertinggi, kemudian yang terendah hingga semua diperingkat. Ketiga, metode perbandingan berpasangan adalah memeringkat karyawan dengan membuat bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri dan mengidentifikasikan mana karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Yang keempat, metode distribusi adalah serupa dengan menilai pada sebuah kurva presentase karyawan yang akan dinilai yang telah ditentukan sebelumnya ditempatkan dalam berbagai kategori kinerja. Kelima, metode insiden kritik adalah menyimpan catatan berisi contoh yang baik atau yang tidak diinginkan dari perilaku terkait pekerjaan karyawan dan meninjaunya dengan karyawan tersebut pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk penilaian juga ada permasalahannya, diantaranya standar yang tidak jelas. Halo, tapi bukan halo yang seperti ini. Halo. Nah, bukannya kayak gitu ya. Tendensi sentral. 4, kelonggaran atau kelakuan. Dan yang kelima, efek kekinian. Chapter yang 8, mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Manajemen karir ada 3. Yang pertama, karir di zaman sekarang. Karir di zaman sekarang berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Dengan semakin banyak wanita yang mengejar karir profesional dan manajerial, keluarga harus menyeimbangkan tantangan yang berhubungan dengan tekanan karir ganda. Yang kedua, kontrak psikologis. Apa yang harus diharapkan pemberi kerja dan karyawan dari satu sama lain merupakan bagian dari apa yang oleh psikolog disebut sebagai kontrak psikologis. Kontrak psikologis ini mengidentifikasi ekspektasi mutual setiap pihak. Dan yang ketiga, karyawan dalam manajer karir. Pemberi kerja dan manajer mempunyai peran dalam menuntun karir karyawan, tetapi tidak ada karyawan yang akan menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Perencanaan karir berarti menyesuaikan kekuatan dan kelemahan individu dengan kesempatan dan ancaman pekerjaan. Chapter yang 9, menyusun rencana bayaran strategis. Untuk legislasi lain yang mempengaruhi kompensasi yaitu ada beberapa undang-undang. Undang-undang yang pertama yaitu faktor-faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran. Kompensasi karyawan meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. 2 komponen utama kompensasi karyawan. Yang pertama, pembayaran finansial langsung, yaitu upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua, pembayaran finansial tidak langsung atau seperti finansial, asuransi, dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi berbagai rancangan rencana bayaran. Yang pertama, pertimbangan kebijakan strategis, dan yang kedua, pertimbangan keadilan, hukum, dan serikat pekerja. Legislasi lain yang mempengaruhi kompensasi yaitu ada beberapa undang-undang. Undang-undang yang pertama yaitu diskriminasi usia dalam pekerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Orang Amerika dengan Disabilitas. Yang ketiga, Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis. Dan yang terakhir, Undang-Undang Keamanan Sosial tahun 1935. Nah, 6 dasar langkah dalam ciptakan rencana bayaran kompetitif pasar. Yang pertama, memilih benchmark job. 2. Memilih faktor yang dapat dikompensasi. 3. Memberikan bobot pada faktor yang dapat dikompensasi. 4. Mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor. 5. Mendefinisikan derajat setiap faktor. 6. Menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor.
7. Meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 8. Mengevaluasi pekerjaan. 9. Menggambar kurva upah sekarang atau internal. 10. Melakukan analisis pasar, survei gaji. 11. Menggambar kurva upah pasar eksternal. 12. Membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah sekarang dan pasar untuk pekerjaan. 13. Mengembangkan grade bayaran. 14. Menetapkan kisaran tingkat bayaran. 15. Menangani pekerjaan yang tersisa. 16. Mengoreksi tingkat bayaran yang di luar garis. Chapter yang 10. Bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial. Menjelaskan bagaimana menerapkan 4 teori motivasi dalam merumuskan rencana. Yang pertama, peran uang dalam motivasi. Contohnya, beliau adalah Frederick Taylor, mempopulerkan penggunaan insentif finansial, yaitu imbalan finansial yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melampaui standar yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengejar tujuan itu, Taylor beralih ke insentif finansial. Pada saat itu, rencana insentif primitif telah digunakan, tetapi pada umumnya tidak efektif karena pemberi kerja secara sewenang-wenang mengubah tarif insentif. Ia memberikan 3 kontribusi. Ia melihat adanya kebutuhan untuk merumuskan hari kerja yang wajar, yaitu standar keluaran posisi untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, terminologi bayaran insentif. Rencana ini biasanya merupakan rencana insentif yang menghubungkan bayaran kelompok dengan sejumlah ukuran profitabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, strategi, kinerja, dan bayaran insentif. Bayaran insentif mengaitkan bayaran pekerja dengan kinerja mereka sangatlah populer. Permasalahannya adalah mengaitkan bayaran dengan kinerja lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Dan yang terakhir, insentif. Nah, motivator dan Frederick Herberg mengatakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan mengorganisasi pekerjaan sedemikian rupa hingga pekerjaan tersebut memberikan tantangan dan pengakuan yang dibutuhkan oleh semua orang untuk membantu memutuskan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Program insentif dan pengakuan karyawan individual, yaitu pekerjaan perpotong. Ada 2, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, perhitungan sederhana dan mudah dipahami oleh karyawan. Yang kedua, rencana pekerjaan perpotong tanpa adil secara prinsip. Dan untuk kekurangannya, karena tarif perpotong dinyatakan atas dasar perpotong dalam pikiran pekerja, standar produksi menjadi terkait dalam jumlah uang yang didapatkan. Nah, untuk yang kedua, bayaran berdasarkan jasa sebagai insentif. Yang ketiga, insentif untuk karyawan profesional. Dan yang keempat, penghargaan non-finansial dan berbasis pengakuan. Insentif untuk tenaga penjual, ada rencana penjualan, rencana komisi, rencana kombinasi, memaksimalkan hasil penjualan, dan meningkatkan kinerja melalui sistem. Chapter 11, Etika, Relasi Karyawan, dan Perilaku Adil di Tempat Kerja. Nah, dasar-dasar etika dan perilaku adil di tempat kerja. Untuk arti etika sendiri adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individual atau suatu kelompok, prinsip-prinsip yang digunakan orang untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya. Ini merupakan 14 contoh hak seorang pekerja. Untuk mengelola pendisiplinan karyawan, yaitu ada 3 pilar. Yang pertama, peraturan dan regulasi. Yang kedua, hukum progresif. Dan proses yang kedua, pentingnya keragaman. Yang ketiga, mendisiplinkan karyawan. Dan yang terakhir, tanpa hukum. Chapter keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Mengapa keselamatan kerja itu penting? Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan menjadi perhatian manajer untuk sejumlah alasan. Salah satunya adalah besarnya angka kecelakaan di tempat kerja yang mencengangkan. Lebih dari 80% pekerja dalam sebuah survei memeringkat keselamatan di tempat kerja lebih penting dibandingkan upah minimum, hari sakit, dan cuti hamil. Peran manajemen dalam keselamatan yang kerja. Pertama, mengurangi kecelakaan. Kedua, sikap manajemen menjadi hal krusial. Dan yang ketiga, pemberi kerja harus melembagakan komitmen dengan kebijakan keselamatan kerja. Nah, apakah yang menyebabkan kecelakaan kerja? Yaitu ada yang pertama, kejadian kebetulan. Yang kedua, kondisi tidak aman, yaitu seperti di pembangunan proyek. Dan yang ketiga, tindakan karyawan itu sendiri yang membuat dirinya tidak aman. Kita ambil contoh dari undercover
Boss. Undercover Boss adalah serial TV realita Amerika. Setiap episode menggambarkan seseorang yang memiliki posisi direktur atau atasan tertinggi di suatu perusahaan besar, memutuskan untuk menyamar sebagai karyawan biasa untuk menemukan kesalahan atau mengetahui situasi yang sedang terjadi dalam perusahaan. Chapter ke-13, mengelola sumber daya manusia global. Perbedaan antar negara mempengaruhi praktik sumber daya manusia internasional. Faktor budaya. Nah, ini contoh dari orang Indonesia. Kalau orang Indonesia biasanya kalau bekerja itu harus berpenampilan rapi, bersih, dan menarik. Sementara kalau kita lihat di luar negeri, karyawannya bisa mengekspresikan dalam berpakaiannya terserah. Jadi dia bisa memakai sweater, kaos, yang penting pekerjaannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu sistem ekonomi. Pengupahan. Sebagai contoh, Malaysia, Brunei, dan Indonesia itu memakai THR dalam penggajiannya. Nah, sementara di luar negeri, di Australia, gaji besar tidak usah memakai THR. Misal, ada ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Nah, orang Indonesia tidak perlu memberikan THR kepada karyawan ekspatriat itu tadi. Contoh lagi, misal pemberian kompensasi. Contoh kompensasinya itu seperti tunjangan rumah dinas. Di Indonesia, itu sesuatu hal yang sangat penting untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita. Tetapi, ketika Indonesia memperkerjakan karyawan ekspatriat, Indonesia tidak perlu memberikan tunjangan rumah atau rumah dinas kepada karyawan ekspatriat itu. Yang terpenting adalah dia mempunyai tempat tinggal dari perusahaan dan itu semua sudah ditanggung oleh perusahaan. Seperti hotel. Yang ketiga, faktor hukum. Sebagai contoh, peraturan yang ada di dalamnya berisi setiap karyawan memiliki hak hukum atas suara mereka dalam menetapkan setiap pekerjaan dari kebijakan perusahaan. Sedangkan di Amerika, kebijakan sumber daya manusia seperti upah ataupun tunjangan ditentukan oleh perusahaan. Nah, kalau kita ambil di Indonesia, masih ada campur tangan dari pemerintah tentang UMR, yang akhirnya masih ada hubungan dengan pemerintah dan perusahaan. Kenapa sih kok masih ada ikut campur pemerintah? Karena masih ada penyelewengan perlakuan karyawan di perusahaan IC. Contoh, perlakuan pegawai IC dalam mengelola karyawan mereka. Itulah kenapa pemerintah masih ikut campur langsung, karena tanggung jawab perusahaan masih dianggap sangat rendah untuk kesejahteraan karyawannya. Nah, udah tahu kan sekarang apa aja yang udah kita pelajarin dalam satu semester ini. Nah, jadi kalian nggak perlu ragu lagi nih dalam mata kuliah MSDM, yaitu manajemen sumber daya manusia. Apa nanti yang bakalan kalian lakuin atau manfaat apa aja yang udah kalian dapat. Sekarang kalian udah tahu semuanya. Oke, jadi sekian yang bisa aku sampaikan sama kalian. Terima kasih udah nonton video vlog aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi, untuk video selanjutnya, kalian jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.